Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pola-pola perkembangan peserta didik. Slide pertama akan dibacakan oleh Cut Putri. Kepada Cut Putri kami persilakan. Perkembangan peserta didik. Menurut Santrog Yusen, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Sedangkan tenaga pendidik adalah semua orang yang mengamalkan ilmu dan pengalaman dengan cara memberikan bekal dan pengajaran sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. 1. Agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. 2. Dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. 3. Membantu mengenali adanya penyimpanan yang terjadi pada diri peserta didik. 4. Untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. 5. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik. 6. Memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi aspek fisik, intelektual, dan moral. 7. Memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cut Putri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Aulia Amanda. Kepada Cindy kami persilakan. Konsep dasar perkembangan peserta didik. 1. Masa prenatal. 2. Masa bayi. 3. Masa kanak-kanak akhir. 4. Masa pubertas. 5. Masa remaja. 6. Masa dewasa awal. 7. Masa dewasa madya. Dan yang terakhir masa usia lanjut. Tahap perkembangan berdasarkan didaktif. Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa perkembangan manusia itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan tahapan yang lain. Adapun tahapannya ialah tahap 1 dari umur 0 sampai 2 tahun, tahap asuhan. Tahap 2 dari umur 2 sampai 12 tahun, tahap pendidikan jasmani dan panca indera. Tahap 3 dari umur 12 sampai 15 tahun, tahap pendidikan aktif pikiran. Tahap 4 dari umur 15 sampai 20 tahun, tahap pembentukan watak dan pendidikan agama. Terima kasih Cindy Aulia Amanda. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Dutra Aulia Zalun. Tahap perkembangan berdasarkan psikologi. Oswald Crowe membagi menjadi 3 tahapan pada perkembangan psikologi, yaitu tahap pertama, mulai dari umur 0 sampai 3 tahun adalah masa kanak-kanak awal. Tahap kedua, mulai dari umur 3 sampai 13 tahun adalah masa keserasian sekolah. Tahap ketiga adalah mulai usia 13 tahun sampai akhir masa remaja. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Yang kedua, setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Yang ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan. Yang keempat, perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju ke khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata dari kelompok kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.